Halo, perkenalkan kami dari Universitas Batuta dan kali ini kelompok kami membahas tentang pemerasan korupsi. Nah, untuk itu pertama-tama kami memperkenalkan diri. Saya Setia Manwarwu dari Prodi Akuntansi. Saya Yepirman Baine dari Prodi Akuntansi. Hai, perkenalkan nama saya Kristina Zilibu dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan nama saya Thomas Juventus Giawa dari Prodi Keurusan. Perkenalkan nama saya Yansri Dalahagu, Prodi Kewirausahaan. Perkenalkan nama saya Nipuanti Arefa dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan nama saya Arius Arefa dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan nama saya Muhammad Apolonstion dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan nama saya Karunia Ramadhani dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan nama saya Tanti Putriati Jebua dari Prodi Akuntansi. Next video kami selanjutnya. That simple. Satu tambah satu sama satu tambah satu sama dengan dua. Kak, permisi Kak. Oh iya Bang. Ya, permisi, nama saya Arius Arefa, saya dari Universitas Batuta. Di sini saya mau menanyakan tentang korupsi di Indonesia. Ya, menurut Kakak bagaimana mengenai korupsi? Menurut saya korupsi itu adalah bagian yang digunakan seseorang dalam artian bagian penyalahgunaan jabatan, Bang. Penyalahgunaan jabatan. Oh, jadi bagaimana cara mengatasi korupsi itu, Kak? Korupsi tidak bisa diatasi karena tergantung ego. Manusia itu kan punya ego masing-masing nih. Bagaimana kita bisa mengontrol ego? Otomatis tidak ada. Kalaupun dikasih misalnya gaji yang tinggi, pasti ego manusia itu per orang itu beda. Iya. Dia akan merasa tidak cukup, Bang. Jadi Iya, tidak ada puas, ya? mengatasi. Tidak pernah puas dia? Tidak pernah puas. Jadi korupsi itu tidak bisa diatasi atau tidak bisa dihindari. Oke lah Kak, makasih. Saya cuma nanya itu aja Kak ya. Oke, Bang. Baik, perkenalkan nama saya Karunia Ramadhani. Di sini saya akan mewawancarai dengan Kakak. Saya Ade Tricia Shanturi. Di sini saya punya pertanyaan. Menurut Kakak, bagaimana cara mencegah terjadinya pemerasan secara sederhananya di negara kita ini? Oke, menurut saya cara untuk mencegah pemerasan yang paling utama adalah untuk meningkatkan keamanan privasi data kita sendiri biar lebih ketat seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Kristina Zilibu. Saya ingin bertanya tentang pendapat Kakak tentang pemerasan. Oh, jadi menurut saya itu pemerasan itu seperti Oke, makasih ya Kak. Terima kasih ya, Kak. Maaf Kak, mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan nama saya Yepirman Baine. Saya ingin bertanya kepada Kakak. Menurut Kakak sendiri, pemerasan itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sendiri sih, pemerasan itu kalau misalnya saya ada di posisi ada orang yang melakukan pemerasan, mungkin ya memprioritaskan keselamatan diri saya sendiri dan mungkin melaporkan ke pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Iya ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak jawabannya. Oke Kak. Izin ya Kak, nama saya Muhammad Apolonstion. Saya ingin bertanya, menurut Kakak contoh-contoh pemerasan itu seperti apa sih Kak? Kayak pungli, pemungutan liar, di
jalanan gitu biasa banyak sih. Kasih ya Kak. Maaf ya Pak, kami izin wawancara dari Universitas Batuta. Kenalkan, nama saya Setiaman Warubu. Dan untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pemaksaan dan pemerasan dalam konteks korupsi? Dan apakah praktik seperti ini masih sering terjadi di lingkungan setempat orang Bapak atau masyarakat setempat? Jawab, Pak. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan saudara. Pemaksaan atau pemerasan dalam konteks korupsi merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak diharuskan seharusnya dilakukan, seringkali dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Praktik ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti meminta uang atau fasilitas lainnya sebagai imbalan atas pelayanan atau keputusan yang menguntungkan. Oke, terima kasih ya Pak. Pertanyaan kedua, Pak, apa peran masyarakat dalam pengecahan korupsi dan pemerasan? Oke. Peran penting masyarakat pencegahan korupsi dan pemerasan antara lain, satu, pengawasan. Masyarakat sipil dapat memantau dan mengawasi kegiatan pemerintah dan lembaga lainnya untuk memastikan transparansi dan akutan. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, Pak. Tugas kami itu tentang korupsi. Jadi kami bertiga ini mau wawancarai Bapak. Itu di mana pertanyaannya gini Pak. Mengapa korupsi dan pemerasan di negara ini sulit dilaporkan oleh masyarakat, Pak? Jadi jawabannya gimana itu ya? Oh, itu misalnya ya, kita ibaratnya orang luar nggak bisa kita memberikan kemasukan atau suara dari luar ya, itu karena mereka di dalamnya mereka yang berkuasa. Nah, mereka yang berkuasa dan di dalamnya juga itu orang-orang dalam biangnya juga begitu. Sehingga kita mau melaporkan atau membicarakan sesuatu itu mereka tidak menanggapi karena mereka semua yang bekerja sama. Oke, terima kasih Pak. Ya. Apa saja bentuk pemerasan yang sering menyertai tindakan korupsi, Pak? Oh, pemerasan. Bagian pemerasan itu kan ibaratnya kan bagian yang diperas itu kan satu-satunya kan masyarakat. Kedua itu kan udah termasuk uang pemerintah yang dipermainkan di dalamnya kan gitu. Pak, mau bertanya apa saja dampak-dampak korupsi yang menurut Bapak yang ada di negara ini ya, Pak? Maksudnya? Dampak-dampak contohnya salah satu tentang biaya operasional tinggi, contohnya salah satu. Kalau itu mungkin saya nggak bisa menanggapi itu ya, karena saya juga nggak bisa saya ketahui gitulah. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Gini Pak, kan Bapak kan kita kan masyarakat. Ya. Jadi kita udah kena korupsi dari orang-orang pejabat yang ada di negara kita. Ya. Jadi kita kan kena dari korupsi ini. Jadi menurut Bapak dalam hidup Bapak apa solusinya Pak kalau kalau dalam korupsi ini bisa diatasi Pak atau tidak? Kalau solusinya sih ya itu berat. Karena kita sebagai masyarakat biasa, kita nggak bisa memberikan suara dan kita nggak bisa memberikan pengarahan kepada pemerintah tersebut karena mereka yang berkuasa yang bilang tadi. Jadi kita nggak bisa mendapatkan solusi. Itu aja. Oke Pak, terima kasih ya.